Kisah selanjutnya yaitu mengetahui kondisi kesucian santrinya. Keramat Syekh Abdul Qadir lainnya adalah beliau mengetahui kondisi santrinya, apakah mereka dalam kondisinya suci atau tidak. Seperti dikisahkan oleh Abu Najjar bahwa suatu hari pernah ada orang dari Jilan yang menyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir. Anak ini datang kepada Syekh Abdul Qadir belajar tentang fikih. Ketika berkumandang azan zuhur, seluruh santri berebut tempat untuk berada di barisan paling depan untuk mengaji kepada Syekh Abdul Qadir. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah itu, ia akan mendapatkan giliran pertama untuk mengaji dengan sang Sultanul Aulia sehabis salat zuhur. Sebelum waktu zuhur tiba, santri yang berasal dari Jilan itu tertidur hingga dirinya bermimpi basah. Ia bangun saat azan berkumandang. Karenanya ia tidak sempat mandi besar. Seandainya ia mandi dulu, maka ia tidak akan mendapat giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qadir. Maka tanpa mandi hadas dulu, santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid dan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Setelah salat zuhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan itu langsung duduk paling depan sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun saat baru saja mau membaca kitab, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergi mandi dulu kau." Saat itu juga santri langsung pergi keluar masjid untuk mandi. Jadi meski tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci dari hadas atau tidak. Dan inilah karamah Syekh Abdul Qadir. Kisah karamah selanjutnya yaitu akibat suudzan terkena paku. Suudzan ataupun negative thinking dalam Islam merupakan perbuatan tercela, apalagi kalau ditunjukkan kepada seorang wali atau ulama. Inilah juga yang menimpa Al-Bazzar. Suatu hari, kata Syekh Al-Bazzar, Syekh Abdul Qadir memakai jubah dan pakaian ulama yang terbuat dari kain yang sangat bagus dan mewah. Lalu, pada tahun berikutnya, seorang pelayan Syekh Abdul Qadir mendatangi Syekh Al-Bazzar dengan membawa sebuah selendang. Kepada Syekh Al-Bazzar, pelayan itu berkata, "Syekh, saya ingin selendang ini ditukar dengan uang 1 dinar. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih." "Memang milik siapa selendang ini?" tanya Al-Bazzar. "Milik Syekh Abdul Qadir," jawab si pelayan. Mendengar jawaban si pelayan, Syekh Al-Bazzar nampak tidak percaya, sehingga di dalam hatinya pun berkata, "Masa milik Syekh Abdul Qadir? Bukankah selendang milik Syekh Abdul Qadir sudah diberikan kepada sang khalifah?" Belum selesai hatinya berbicara, tiba-tiba kedua telapak kaki Syekh Al-Bazzar terkena paku. Dia pun merasakan sakit yang luar biasa. Ia berteriak-teriak meminta tolong. Orang pun banyak yang berdatangan untuk memberikan pertolongan. Namun usaha orang-orang itu tetap sia-sia saja. Karena tak ada orang yang mampu mencabut paku-paku di telapak kakinya, maka Al-Bazzar langsung bilang ke orang-orang di sekelilingnya agar dirinya dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Orang-orang pun beramai-ramai mengangkat Al-Bazzar ke rumah Syekh Abdul Qadir. Setelah dihadapkan kepada Syekh Abdul Qadir, sang Sultanul Aulia ini bilang, "Hai Abu Fadil, demi zat yang maha mulia dan disembah, aku sama sekali tidak memakai selendang itu." Sehingga ada yang mengatakan, "Demi Allah, pakailah selendang seharga 1 dinar ini." Lalu Syekh Abdul Qadir memberikan sebuah kain kafan kepada Al-Bazzar. Kemudian beliau mengusap kaki Al-Bazzar yang terkena paku tersebut. Seketika itu paku-paku yang menancap di kaki Al-Bazzar langsung hilang semua, dan rasa sakit yang menderanya pun juga lenyap. Setelah itu Al-Bazzar mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir bahwa dirinya tidak tahu dari mana paku-paku itu. Tiba-tiba saja paku-paku itu menancap di kedua telapak kakinya. "Paku-paku ini berasal dari suudzan yang ada di dalam hatimu," jawab Syekh Abdul Qadir yang menjelaskan. Al-Bazzar dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun langsung tercengang.